Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan pada tanaman pisang yang berusia 3,5 bulan. Nah ini di belakang saya ini usianya sudah 3,5 bulan. Ini kita akan melakukan pemupukan yang kedua setelah kemarin kita lakukan pemupukan pada usia 1,5 bulan. Nah ini kita lakukan pemupukan kedua. Nah sahabat tani, saya membuat video ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat, karena kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan proses dan masalah pemupukan. Ada bilang apa sih pupuknya, kemudian kapan harus melakukan pemupukan, jenis pupuknya apa, dosisnya apa, kemudian juga tahapan pemupukannya dari awal sampai berikutnya, selang waktunya berapa. Nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses pemupukan. Maka dari itu sekarang kita buat lagi videonya, walaupun sebelumnya sudah kita buat sahabat-sahabat. Nah sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya bagi sahabat saya yang baru bergabung dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar ke depan setiap saya upload video sahabat lebih awal mengetahui informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa like-nya, jika berkenan bisa di share dan komen. Nah langsung saja kita mulai sahabat tani. Nah untuk masalah proses pemupukan, ya, apa sih pupuk yang baik? Kapan harus kita lakukan pemupukan? Nah, sahabat tani, pupuk yang baik untuk tanaman pisang itu kita harus mengkombinasikan 3 jenis pupuk. Maaf sahabat-sahabat, ini baru kena iris kemarin, cukup dalam. 3 jenis pupuk. Yang pertama urea, yang kedua SP36, dan yang ketiga adalah KCL. Nah 3 jenis pupuk ini yang harus selalu dikombinasikan setiap kita melakukan pemupukan. Kemudian ada pun periode pemupukannya. Pemupukan pertama kita lakukan pada usia pisang kita berumur 1-2 bulan. Kemudian umur 3-4 bulan. Kemudian umur 5-6 bulan. 7-8 bulan dan 9-10 bulan. Itu usia. Jadi kita melakukan pemupukan yang rutin yang baik itu 4 kali. Ya sahabat-sahabat, umpamanya kita melakukan dari bulan ke-1 atau bulan kedua atau usia 1,5, maka untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pemupukan 3 bulan sekali. Nah, adapun dosisnya sahabat, untuk periode pemupukan pertama pada usia 1-2 bulan itu ureanya 150 gram, kemudian SP36 nya 100 gram, dan KCL nya 200 gram. Periode pertama. Periode kedua kita bisa menggunakan ureanya 150 gram, kemudian SP36 nya 100 gram, dan KCL-nya 450 gram. Nah, jadi periode kedua, ketiga, dan keempat sama dosisnya. Ya, sahabat tani. Nah, nanti jelasnya masalah dosisnya apa, jenis pupuknya apa, dosisnya apa, kemudian tahapannya berapa. Nah, nanti lebih jelasnya juga nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Ya, sahabat tani. Nah, nanti biar lebih jelas di sana. Dan juga kalau sahabat-sahabat ingin tahu juga video-video yang saya buat sebelumnya, cara menanam pisang, pemupukan pisang, perawatan pisang, penyemprotan, mengatasi penyakit. Nah di deskripsi video ini pun juga sudah saya cantumkan linknya semuanya. Baik itu link Facebook, link channel, termasuk link playlistnya terkait dengan konten-konten yang sudah saya buat. Biar sahabat-sahabat bisa lebih banyak mengetahui informasi yang sudah saya buat melalui video-video sebelumnya. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemupukan. Nah ini, tapi tidak menggunakan pupuk yang tadi. Loh, kok bisa?
Nah, sahabat tani, sudah 10 hari saya memburu pupuk, khusus yang pupuk yang namanya KCL dan SP36. Bahkan dari 10 hari ini, 3 hari saya ke kota, saya temuin toko-toko penjual obat, toko-toko penjual pupuk, itu tidak ada satupun yang menjual. Nah, sahabat tani, tapi yang jelas, yang penting sahabat-sahabat sudah tahu jenis pupuk yang harus dipakai. Mungkin di tempat sahabat-sahabat lebih mudah, ya. Karena kali ini saya akan memberikan contoh kepada sahabat-sahabat dengan menggunakan pupuk yang ada. Ya, kebetulan ini kemarin sisa kita menanam jagung. Ya, sahabat tani, ini kita menggunakan pupuk urea. Urea kita campur dengan NPK subsidi. Nah, ini yang ada sahabat tani. Ini juga sisa jagung kemarin. Nah, ini kita akan gunakan, kita gunakan 1:2, ureanya 1, NPK-nya 2. Nah, ini kita akan menggunakan kurang lebih 300 sampai 400 gram. Kita akan tabur. Nah, sahabat tani, ini pisang ini kita lakukan pemupukan 3 bulan yang lalu. Nah, ini masih ada bekas lubangnya. Untuk pembuatan lubang, cara menanam pisang, pemupukan pisang yang baik, kita harus melakukan melingkar seperti ini sahabat. Tapi kita harus buat lubang berbentuk cincin atau melingkar. Nah, tahapannya kalau usia 1-2 bulan atau 1-3 bulan, ini jarak dari pohon ini, lubang ini kita buat, ini jaraknya kurang lebih 50 cm. Tetapi begitu nanti tahap ketiganya, baru kita berikan jarak antara 60-70 cm. Nah, sahabat tani, dalam membuat lubang ini jangan terlalu dalam. Ya, kenapa? Karena yang namanya pohon pisang, dia tidak memiliki akar tunggang, dia hanya memiliki akar serabut. Nah, akar serabut ini yang terkonsentrasi kepada bonggolnya. Ya, kemudian dia juga kalaupun dia berkembang ke samping, itu pun juga tidak jauh dari permukaan tanah. Nah, untuk itu dalam kita membuat lubang, kita harus membuat lubang dengan kedalaman 10 maksimal 15 cm. 10 cm sampai 15 cm agar akar-akarnya tidak terganggu sahabat-sahabat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti pupuknya kita akan mengelilingin ini. Lingkaran ini. Kalaupun nanti ada sedikit-sedikit kita bersihkan bagian atasnya. Caranya langsung saja biar lebih gampang. Ini kita menggunakan kurang lebih 400 gram. Ya, kita taruh melingkar sini sahabat-sahabat. Nah, ini kita taburkan juga secukupnya yang bagian atasnya. Nah, setelah kita lakukan seperti ini alat pertanian. Dan jangan lupa, ini juga lebih penting sahabat-sahabat, harus dalam keadaan steril. Agar terkala bersinggungan dengan akar itu jangan sampai nanti terinfeksi. Apalagi kalau kita menggunakan untuk tanaman yang sudah sakit. Nah, setelah ini sahabat-sahabat yang kita lakukan, kita tutup. Kita tutupnya juga secara melingkar. Tujuannya agar ini nanti terkena air, ini pupuk ini tetap terkonsentrasi di sini sahabat-sahabat, tidak akan lari kemana-mana. Oke, kita zoom dulu. Nah, sahabat tani, inilah hasil setelah kita lakukan pemupukan. Setelah tadi kita tabur mengelilingi lubang, kemudian kita tutup lagi. Tujuannya agar tidak terjadi penguapan, sehingga pola kerja pupuk itu akan lebih maksimal sahabat-sahabat. Kita buat lingkaran, melingkar seperti ini, dan kemudian sedikit ada gundukan tanah di sekitar pohon sekitar 10 cm atau sampai 15 cm. Apalagi ini musim penghujan. Dan ini tidak perlu kita lakukan penyiraman sahabat-sahabat, karena ini musim penghujan dan sahabat-sahabat bisa lihat tanahnya pun juga masih
masih basah, dan bahkan ini pun juga sudah mulai gelap, hujan akan turun. Nah sahabat, tadi gundukan ini kita buat, ini pun juga tidak boleh terlalu tinggi. Ya cukup 10 sampai 15 cm dari permukaan tanah rata-ratanya tadi. Tujuannya agak naik sedikit, jangan terlalu tinggi agar akarnya nanti tidak konsentrasi berkembang ke atas. Biar kita tetap berkembangnya ke samping sehingga nanti pohon ini akan menjadi kokoh. Ya, pohon akan kokoh, tidak gampang roboh. Nah, inilah cara kita melakukan pemupukan, sahabat tani. Dengan cara seperti ini, melingkar seperti ini, otomatis dia akan lebih merata, sehingga akar-akar tadi lebih merata dalam rangka menyerap daripada unsur-unsur hara yang ada pada pupuk tadi. Nah, kalau kita buat lubang tunggal, kita lubangi sini 3 atau 4, itu nanti tidak akan merata, butuh proses. Nah, sahabat tani, inilah cara kita melakukan proses pemupukan. Ya, kebetulan saya ini pisang kapendis jenis Sunfruit. Ya, kalau nggak salah ini usia sudah 3,5 bulan. Dan ini kita lakukan proses pemupukan yang kedua. Ya, sudah jelas ya. Jadi sahabat-sahabat sudah paham jenis pupuknya apa. Dan ini juga sahabat tani, ini bisa menjadi alternatif juga. Kayak nasib yang saya alami. Susah kita nyari pupuknya, jadi kita bisa ganti juga dengan urea dan NPK yang subsidi, lebih murah. Dan ada lagi alternatif yang lebih murah lagi. Insya Allah 3-4 hari ke depan kita akan buat videonya. Dan itu juga lebih bagus. Itu pun juga yang sedang saya kembangkan sekarang. Sehingga kita tidak lagi tergantung, tidak lagi ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia atau pupuk sintetis. Yang justru juga sebenarnya merusak kesuburan tanah kita, tanaman, dan juga kesehatan kita. Maka kita harus merubah polanya. Nah, untuk itu jangan lupa aktifkan ikon loncengnya, sehingga nanti 3 atau 4 hari ke depan kita akan membuat videonya. Oke sahabat tani, itu saja perjumpaan kita kali ini. Saya akan melanjutkan aktivitas saya, karena yang saya tanam berbarengan sama ini ada kurang lebih 15 pohon. Nah, untuk itu terima kasih sahabat telah mengikuti saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa meninggalkan pesan melalui kolom komentar. Oke sahabat tani, itu saja. Sampai jumpa lagi untuk periode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.